Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan program Excel untuk hisab awal bulan Komariah menggunakan data epemeris hisab rukyat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk algoritma yang kita gunakan dalam penyusunan program Excel ini adalah algoritma atau cara perhitungan sebagaimana yang dilampirkan dalam buku epemeris hisab rukyat. Kalau untuk tahun 2022 ini, lampiran perhitungan awal bulannya ada pada halaman 421. Di sini ada contoh perhitungan untuk awal Ramadan tahun 1443. Ini 43 ya sebenarnya. Tapi yang kita gunakan kali ini bukan untuk awal bulan Ramadan, tapi awal bulan yang baru kemarin terjadi yaitu awal Jumadil Akhir 1443 dengan markas perhitungan di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja kita praktekkan untuk penyusunan program Excel ini. Di judul kita tulis hisab awal Jumadil Akhir 1443 Hijriah di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Nah, Bukit Wonocolo ini merupakan markas hisab atau tempat rukyah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Untuk langkah yang pertama di sini disebutkan yaitu menentukan lokasi dan juga konversi penanggalan. Untuk konversi penanggalan ini biasanya kami lewati karena konversi penanggalan ini fungsinya untuk memperkirakan terjadinya ijtima saja. Atau bisa kita lakukan dengan menggunakan konversi penanggalan pada program Excel yang telah kita buat seperti pada video sebelumnya. Kalau dulu kita pernah membuat program Excel untuk tahwilus sanah dari kitab Masalah Muqasid, kita bisa gunakan ini. Kalau yang dicari adalah awal Jumadil Akhir 1443, maka yang dikonversi adalah 29 Jumadil Awal tahun 1444 yang bertepatan pada 3 Januari 2022. Oke, kita tulis saja di sini. Berarti ini 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Ini kita atur dulu. Ini nanti untuk yang sebelah kiri ini mengumpulkan data-data perhitungan. Sedangkan yang sebelah kanan nanti kita gunakan untuk proses perhitungannya. Ini kita kecilkan jadi 5. Ini jadi 5 juga. Terus ini jadi 15. Oke. 29 Jumadil Awal tahun 1443 sama dengan 3 Januari 2022. Oke. Terus setelah itu kita tentukan lokasinya. Di sini kita tulis data hisab. Terus di sini derajat, menit, detik. Yang di sini desimal. Oke. Untuk markas hisabnya lintang tempat dari Bukit Wonocolo min 7 derajat 3 menit 14,4 detik. Di sini kita jadikan desimal per 60 per 360. Oke. Kita tarik saja karena nanti kita jadikan desimal semua data hisab ini. Terus untuk bujur tempatnya 111 derajat 40 menit 21,7 detik. Dan tinggi tempatnya di sini kita margin saja untuk ini khusus 275 meter di atas permukaan laut. Oke, ini data hisabnya. Terus langkah selanjutnya adalah menentukan waktu ijtima dengan cara mencari fraksi iluminasi pada tanggal perkiraan ijtima ini. Fraksi iluminasi yang dicari adalah fraksi iluminasi yang terkecil. Jika tidak ada pada tanggal konversi ini, maka bisa dicari
pada tanggal sebelumnya atau tanggal sesudahnya. Kita gunakan aplikasi WinHisab di sini. Kita atur di sini 3 tanggal konversinya di data bulan. Di sini kita cari yang terkecil. Kalau ini yang terkecil pada jam 0, maka kemungkinan ada pada hari sebelumnya, tanggal 2. Oke. Di sini yang terkecil adalah ini 0,0089 karena atasnya lebih besar, bawahnya juga lebih besar. 0089 ini ada pada jam 18. Berarti FIB terkecil di sini jam 18. Ini kita margin lagi saja. Jamnya jam 18. Oke. Terus setelah mencari fraksi iluminasi yang terkecil, kita kumpulkan data hisapnya yang terdiri dari ekliptik longitude matahari pada jam fraksi iluminasi terkecil dan 1 jam setelahnya. Kemudian apparent longitude bulan pada jam fraksi iluminasi terkecil dan 1 jam setelahnya. Di sini kita tulis ELM, ekliptik longitude matahari, jam ekliptik longitude matahari jam 18. 1 jam setelahnya. Oke, jam 18 dan jam 19. Begitu juga dengan ini. Pakai huruf besar saja. Oke. Jam 18 dan jam 19. Untuk ekliptik longitude berarti di sini jam 18 dan jam 19. Di sini ada 282, kemudian 19, kemudian 20. Terus jam 19-nya 282, 21.52. Oke, terus untuk apparent longitude bulannya jam 18 dan 19 di sini ada 281, 57, 59. Terus 282, 35, 51. Oke. Setelah terkumpul data ekliptik longitude dan apparent longitude bulan pada jam fraksi iluminasi terkecil dan 1 jam setelahnya, maka kita hitung pertama ini sabak mataharinya dulu, atau kita tulis di sini B1. Perhitungan. Derajat, menit, B1. Rumusnya yaitu ekliptik selisih. Selisih absolut saja antara ini dan yang di sini kita jadikan derajat menit detik sebagaimana cara yang kita gunakan pada video-video yang lalu. Absolut ini dibagi dengan 24, terus di sini kita insert. Di sini mati ya tombol insertnya. Kita gunakan tombol simbol derajat, kita cari di sini dulu. Oke, kita paste di sini, terus kemudian menit, detik, kita kasih 2 desimal di belakangnya. Oke, jadi
Oke, ini untuk perhitungan yang B1. Terus selanjutnya B2 dengan cara yang sama, absolut. Kemudian ini aparan longitude bulan yang pada jam fraksi iluminasi terkecil dan 1 jam setelahnya. Oke. Terus setelah itu MB. MB jarak matahari bulan yaitu ekliptik longitude matahari pada jam fraksi iluminasi dikurangi dengan aparan latitude pada jam fraksi iluminasi. Oke. Setelah itu kita hitung SB, sabak bulan, sama dengan B2 dikurangi B1. B2 yang ini dikurangi dengan B1. Oke. Terus kita hitung titik ijtima. Titik ijtima ini adalah MB dibagi dengan SB. MB dibagi dengan SB. Oke. Terus kita hitung juga delta T. Delta T ini berfungsi untuk mengubah data-data pada ephemeris Saproyat ini menjadi waktu GMT, waktu Greenwich Mean Time. Untuk delta T kita gunakan rumus dari NASA seperti ini. Ini untuk tahun 2005 dan sampai 2050. Jadi kita hitung di sini delta T-nya. Pertama yang kita hitung, ini kita tanggalnya kita jadikan desimal dulu. Tambah, ini dikurangi 1, kemudian dibagi dengan 12, tambah tanggalnya dibagi dengan 365. Oke. Terus kita hitung YT-nya dulu. T sama dengan Y ini dikurangi dengan 2000. Oke. Nah, khusus untuk ini kita hilangkan saja fungsinya. Terus untuk delta T-nya, delta T untuk 2005 sampai 2050. Oke. Sama dengan 62,92 plus 0,32217 dikali T. Dikali T ini plus 0,005589 dikali T pangkat 2 dikali T pangkat 2. Ini satuannya adalah detik. Jadi kita bagi dengan 3600. Oke. 1 menit 12,72 detik. Ini untuk delta T. Kemudian setelah delta T ketemu, maka kita bisa hitung waktu ijtimanya. Waktu ijtimanya dengan cara waktu fraksi iluminasi terkecil ditambah dengan titik ijtima. Ini. Terus dikurangi delta T ditambah dengan koreksi kalau untuk WIB maka ditambah 7 jam. WITA 8 jam dan WIT 9 jam. Oke. 25. Ini kita jadikan agar tidak lebih dari 25. Kalau hasilnya lebih dari 24 jam, maka berarti ijtima ini terjadi 1 hari setelahnya. Kalau ini data yang kita gunakan ini pada tanggal 2, maka ijtimanya terjadi pada tanggal 3. Maka selanjutnya yang kita hitung, kita gunakan datanya adalah data tanggal 3 Januari 2022. Oke, ini kita atur agar tidak lebih dari 24 jam. Jadi jam 1 lebih 35 lebih 2,57 detik. Jam 1 ya, satuannya jam kalau untuk ijtima. Oke, ijtimanya sudah ketemu.
Selanjutnya kita hitung perkiraan waktu maghrib. Perkiraan waktu maghrib untuk wilayah Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Data yang kita gunakan deklinasi lintang tempat, bujur tempat, ini sudah ada di sini tinggi tempat. Kemudian deklinasi equation of time. Kita ambil deklinasi equation of time pada data matahari di jam terbenamnya matahari, perkiraan, yaitu jam 11. Kalau jam 11 tambah 7 berarti jam 18. Di sini data mataharinya, ini deklinasi ya, deklinasi jam 11 min 22, 47, min 57. Untuk equation of time-nya, equation of time jam 11, ini untuk perkiraannya, min 4, 28, 4 menit, 4 menit, 28 detik. Oke. Setelah terkumpul, maka kemudian kita bisa hitung, pertama kali kita hitung dip-nya terlebih dahulu. Ini ada dip. Dip ini adalah kerendahan ufuk. Akar kita gunakan fungsi SQRT ini. 52,8685 ini adalah tinggi tempat. Nah, kita gunakan ini. Dikali dengan 0,0293. Oke. 0,0293. Ini dipnya. Terus setelah dip kita hitung ketinggian matahari. Ketinggian matahari waktu maghrib. Dengan cara sama dengan min dalam kurung, kita kasih dalam kurung lagi. 16 ini adalah semi diameter, 16 menit. Kita kasih 16 per 60. Terus plus dalam kurung lagi refraksinya 34 per 60 plus 30 per 36. Terus ditambah dengan dip. Oke, ini ketinggian matahari waktu maghrib. Selanjutnya kita hitung sudut waktu maghrib, sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari waktu maghrib, perkiraan. Rumusnya cos T, berarti kita gunakan degrees cos min tan radian lintang tempat. Tan radian lintang tempat kali tan radian deklinasi. Deklinasinya kita pakai yang ini. Deklinasi. Deklinasi matahari. Terus plus sin radian, hanya ini ketinggian matahari. Terus dibagi cos radian lintang tempat dibagi cos radian deklinasi. Nah, ini sudut waktu matahari ketika maghrib. Tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya kita hitung waktu terbenamnya matahari atau maghrib. Huruf perkiraan huruf. Dengan cara di sini 12 dikurangi equation of time. Terus 12 dikurangi equation of time plus sudut waktu ini dibagi dengan 15 dikurangi bujur tempat dibagi 15. Oke. Ini satuannya jam. Hurufnya pukul 10 atau pukul 17 lebih 55 menit lebih 31,8 detik. Setelah itu kita kumpulkan data-data efemeris pada jam huruf ini, perkiraan huruf ini, untuk menghitung huruf yang hakiki. Untuk data-datanya kita gunakan deklinasi semi diameter dan juga equation of time. Sini kita tulis dengan deklinasi matahari
jam, pukul hurufnya ini. Oke. Jam 10 berarti. Kita copy ya. Dengan 1 jam setelahnya. Oke. Terus habis deklinasi matahari, di sini ada semi diameter matahari. Semi diameter matahari pada 1 jam setelahnya. Oke. Terus ini equation of time. Equation of time pada 1 jam setelah huruf perkiraan ini. Oke. Kita lihat pada ephemeris Saproyat jam 10 dan jam 11. Jam 10-nya di sini. Pertama deklinasinya di sini. Min 22, min 48, min 12. Terus 22, 47 pada jam 11 sama min 57. Oke. Untuk semi diameternya 16, 15,89 sama ya. 16, 15,89. Equation of time-nya min 4, kemudian min 27, di sini min 4, di sini min 28. Oke, sudah terkumpul. Kemudian kita interpolasi. Interpolasi data-data ini pada jam perkiraan huruf. Jadi di sini datanya adalah deklinasi matahari pada jam ini. Untuk interpolasi kita gunakan rumus bagaimana biasa. Itu deklinasi pada jam pertama, kemudian dikurangi dalam kurung deklinasi pada jam pertama lagi, dikurangi deklinasi pada jam kedua, kemudian dikali dengan C. C-nya ini adalah menit dan detik dari huruf perkiraan. Caranya modulus, mod dalam kurung ini, hurufnya ini kemudian dikasih titik koma 1, tutup kurung. Oke. Begitu juga dengan ini, semi diameter matahari. Dikurangi dalam kurung, kurangi ini, itu kurung dikali dengan mod 1. Equation of time juga sama dengan min dikali dengan mod kemudian ini 1. Oke. Sudah terkumpul data-datanya, kita hitung ketinggian matahari lagi untuk menghitung huruf yang hakiki. H matahari. H matahari lagi. Rumusnya sama dengan ini. Hanya saja semi diameternya diganti dengan data semi diameter yang telah diinterpolasi pada perhitungan sebelumnya. Semi diameternya pakai ini. Untuk refraksinya tetap, terus kemudian ditambah dengan D. Terus untuk kita hitung sudut waktunya sama juga rumusnya. Hanya saja data-datanya, ini ada data lintang tempat pertama ya. Terus kemudian deklinasinya kita pakai deklinasi yang telah diinterpolasi. Ini deklinasi plus sin H. H-nya kita pakai H yang atasnya ini. Lintang tempat kemudian deklinasi. Oke. Selisihnya sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya pada detik saja. Tapi ini merupakan waktu matahari yang hakiki yang kita gunakan nanti sebagai pedoman perhitungan untuk ketinggian hilal. Oke, setelah ketemu kemudian kita cari huruf matahari hakiki. Oke, huruf matahari hakiki. Rumusnya sama, 12 dikurangi equation of time. Equation of time-nya pakai ini.
ditambah T-nya ini dibagi dengan 15 tutup kurung, kemudian dikurangi bujur keempat dibagi 15. Ini huruf yang hakiki ya. Selisihnya cuma 1 detik. 1 detik dengan huruf yang takribi tadi. Oke, setelah kita ketemu huruf hakiki, kemudian kita kumpulkan data-data epimeris hisab ru'yat. Asensorekta matahari, asensorekta bulan, deklinasi bulan, semi diameter bulan, kemudian horizontal paralak bulan. Nah, ini kita interpolasi nanti menggunakan waktu acuan dari huruf matahari yang hakiki. Oke, kita tulis dulu. Asensorekta, RM matahari pada jam huruf yang hakiki. Oke, kita copy. Terus 1 jam setelahnya. Setelah asensorekta bulan, asensorekta matahari tadi, kita hitung asensorekta bulan juga. Terus asensorekta bulan pada 1 jam setelahnya. Terus deklinasi bulan jam 10 dan deklinasi bulan pada 1 jam setelahnya. Semi diameter bulan, kemudian horizontal paralak bulan. Semi diameter bulan plus 1. Terus horizontal paralak bulan. Horizontal paralak bulan 1 jam setelahnya. Oke, tinggal kalau sudah jadi seperti ini nanti dirumus, nanti akan otomatis mengikuti jam dari huruf matahari hakiki yang ini. Kita kumpulkan data-datanya. Asensorekta matahari jam 10 di sini 284 657. Kita tarik saja sampai sini. Terus 284 942. Asensorekta bulannya jam 10 sama jam 11 ya. 294 31 menit 3 detik dan 20.95 12 menit 26 detik. Kemudian deklinasi bulan min 25 derajat 35 menit 55 detik min 25 derajat 31 menit 42 detik. Kemudian semi diameter bulan, ini satuannya adalah menit, 1635,70. Bawahnya 1635,38. Oke. Horizontal paralak di sini. 1054 1054. Oke. 1054. Diinterpolasi sesuai dengan jam matahari, huruf matahari yang hakiki. Jadi ini asensorekta matahari. Rumusnya sama dengan seperti tadi. Kurang yang kedua ini. Kemudian dikali mod menit dan detik dari ini. Selanjutnya asensorekta bulan. Sama dengan ini. Dikurangi dalam kurung. Kurangi yang kedua ini. Dikali mod menit dan detik dari huruf matahari hakiki. Terus deklinasi bulan.
Terus semi diameter bulan sama dengan ini dikurangi yang ini, ini lagi kurangi ini, mod 1D. Terus horizontal paralak bulan kali oke, kita cek dulu sudah sesuai ya, horizontal paralak bulan. Selanjutnya setelah data-data diinterpolasi, kita hitung sudut waktu bulan. T hilal, kita gunakan hilal saja. Sudut waktu hilalnya sama dengan asenso rekta matahari dikurangi asenso rekta bulan ditambah dengan sudut waktu matahari 83 derajat 26 menit 33,94 detik. Terus kita hitung tinggi hilal hakiki. Tinggi hilal hakiki rumusnya sama dengan degrees, karena di sini ada sin, maka di sini asin. Nah, sin. Sin radian lintang tempat. Lintang tempat pakai ini. Terus kali sin radian deklinasi bulan. Deklinasi bulan ini berarti plus cos radian lintang tempat kali cos radian deklinasi bulan lagi kali cos radian sudut waktu bulan. Nah, sudut waktu bulan ini. Oke. Tinggi hilal hakikinya 8 derajat 55 menit 41,46 detik. Berarti di atas ufuk 8 derajat di atas ufuk. Selanjutnya kita hitung paralak bulan. P. Rumusnya cos radian tinggi hilal hakiki tadi dikali horizontal paralak bulan. Oke. Terus kita hitung tinggi bulannya dengan cara tinggi hilal hakiki tadi sama dengan tinggi hilal hakiki terus ditambah dikurangi dengan paralak ditambah semi diameter bulan. Ini berarti nanti tinggi hilalnya adalah piringan atas, tapi kita gunakan yang piringan bawah saja. Jadi dikurangi semi diameter bulan. Nah, 7 tinggi bulannya 7. Terus selanjutnya kita hitung refraksi. Ini yang piringan bawah ya berarti, karena ini dikurangi dengan semi diameter. Kalau yang di epimeris ini ditambah. Berarti yang dihitung adalah piringan yang atasnya. Selanjutnya kita hitung refraksi. Rumusnya 0,01695 dibagi dengan tan radian. Ini yang tinggi bulan. Nah, bulan ini. Terus kemudian ditambah dengan 10,3 dibagi dalam kurung tinggi bulan lagi ditambah 5,1255 tutup kurung. Oke.
Terus kemudian kita hitung, ketika sudah dapat nilai refraksi, kita hitung tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal mar'i sama dengan tinggi, tinggi bulan ini ditambah dengan refraksi ditambah dengan dip atau kerendahan ufuk yang atas kita hitung tadi. Oke. Nah, tinggi hilal mar'inya 8 derajat 14 menit 56 detik. Ini menggunakan piringan yang bawah. Setelah kita dapat tinggi hilal mar'i, kemudian kita hitung nisful fudlah. Nah, nisful fudlah, paralat nisful fudlah ini nanti untuk menghitung mukus hilal dan juga terbenamnya hilal. Kita hitung nisful fudlah dulu, NF sama dengan degrees. Karena di sini ada sinnya, maka asin dalam kurung lagi sin radian lintang tempat. Lintang tempat di sini dikali dengan sin radian deklinasi bulan. Deklinasi bulannya di sini. Terus dibagi dalam kurung, ini sama ya datanya, kita copy saja. Nanti kita ganti cos. Cos lintang tempat dan juga cos deklinasi bulan. Tutup kurung sampai berwarna hitam sama dengan ini. Oke, ini nisful fudlahnya. Selanjutnya dihitung paralak nisful fudlah, PNF, sama dengan cos nisful fudlah ini. Ini ada radiannya ya lupa. Cos nisful fudlah ini kurung 2 kali dikali dengan horizontal paralak HP bulannya ini. Oke. Paralak nisful fudlah. Selanjutnya dihitung SBSH ini setengah busur siang hakiki. SBSH setengah busur siang hakiki, caranya 90 ditambah dengan nisful fudlah ditambah dengan yang NF ini. Terus dihitung SBS setengah busur siang. Ini sebenarnya ada kaidahnya. Kalau setengah busur siang hakiki ini lebih ini lebih dari 90 atau sama dengan 90, maka ini tandanya ditambah kemudian ditambah dikurangi kemudian ditambah. Tapi kalau kurang dari 90 ini ditambah kemudian dikurangi. Oke. Nanti kita hitung di sini. If SBS ini kurang dari atau sama dengan 90, maka perhitungannya 90 ditambah nisful fudlah dikurangi paralak nisful fudlah ditambah dalam kurung semi diameter bulan. Semi diameter bulan ditambah 0,575 terus ditambah dengan dipnya di atas. Oke. Terus berarti kalau tidak lebih dari 90 ditambah terus yang ini dikurangi. Oke. Ini tutup kurung ditambahin lagi. Setengah busur siang. Terus kemudian kita hitung mukus hilal. Atau lama hilal di atas ufuk. Sama dengan dalam kurung setengah busur siang ini dikurangi dengan T. T-nya ini berarti sudut waktu hilal ini. Dibagi dengan 15. Oke. Mukus hilalnya 41 menit. Lumayan lama.
Ini satuannya menit detik ya. Menit detik. Mukus hilalnya. Terus kemudian terbenamnya hilal atau huruf hilal. Rumusnya huruf matahari hakiki ini ditambah dengan mukus hilal. Oke, jam 11 atau jam 18. Ini pakainya masih pakai jam GMT ya. Oke, jam 11. Terus setelah itu, setelah terbenam huruf hilal kita ketahui, kita hitung azimut hilal. Azimut matahari dulu. Rumusnya sama dengan ini degrees nanti. Saya hitung di sini saja. Atan min sin lintang tempat, radian dulu. Lintang tempat dalam tutup kurung 2 kali dibagi tan radian sudut waktu matahari. Ya, sudut waktu matahari berarti T ini. Tutup kurung 2 kali plus cos radian lintang tempat. Cos radian lintang tempat. Tutup kurung 2 kali dikali tan radian deklinasi matahari. Deklinasi matahari. Mana tadi? Deklinasi matahari. Oh ini. Deklinasi matahari. Terus dibagi sin radian sudut waktu matahari. 23 ini tambah 270 ya di sini. 270 plus 246 derajat 49 menit 51,42 detik. Kalau tidak ada 270-nya maka dihitung dari titik barat. Tapi ini ditambah 270 maka sudah ada tambahannya dihitung dari titik utara. Setelah azimut matahari kita hitung azimut bulan juga. Azimut bulan rumusnya sama, kita copy saja. Tinggal nanti data deklinasi dan sudut waktunya kita ganti dengan deklinasi dan sudut waktu dari bulan. Nah, lintang tempat kali tan sudut waktu bulan. Sudut waktu bulan. P hilal. Nah ini. Terus ditambah cos lintang tempat kali tan deklinasi bulan. Deklinasi bulan ini dibagi sin sudut waktu bulan atau sudut waktu bulan. Oke. 245. Selanjutnya kita hitung posisi hilal dari matahari. Caranya dengan azimut bulan dikurangi dengan azimut matahari. Nah, min 1 derajat. Kalau hasilnya min berarti berada di sebelah kiri dari matahari terbenam. Arahnya hilal. Oke, setelah kita dapatkan posisi hilal seperti ini, kita hitung azimut terbenamnya hilal. Azimut huruf hurufnya hilal. Oke. Ini sebenarnya sama juga rumusnya, tinggal nanti sudut waktu hilalnya ini diganti dengan setengah busur siang. Oke. Maka kita copy saja di sini. Sudut waktunya, ya sudut waktu tadi ya. Mentan ini, bagi tan ini diganti dengan SBS. Nah, ini. Terus yang paling akhir diganti dengan yang SBS. Oke, 244. Jadi hilal ini, nah ini azimut hilal ya.
hilal ini dari 245 ketika ketinggiannya matahari gurub, kemudian ketika gurubnya hilal 245. Jadi arahnya seperti ini, dari titik barat menuju ke titik selatan, miring seperti ini nanti pergerakan hilalnya. Terus kita hitung fraksi iluminasi. Nah, fraksi iluminasi ini kita ambil data dari fraksi iluminasi yang ada di epimeris hisab ru'yat pada waktu terbenamnya matahari. Fraksi iluminasi FIB jam 10 dan 1 jam setelahnya. FIB jam 11. Nah, fraksi iluminasi jam 10 dan jam 11. Oke, di sini. Ini kita marge saja karena memang tidak ada menit detiknya. Datanya sudah berupa desimal. Sama dengan 0,00. Ini dikasih sama dengan karena nanti kalau tidak ada sama dengannya, nanti jadinya tidak ada desimalnya, ini titiknya ini tidak berfungsi nanti. Biasanya seperti itu. 745. Ini 830. Oke. Oke. Terus diinterpolasi pada saat jam huruf hakiki seperti tadi. Jadi fraksi iluminasi bilangnya sama dengan data pertama dikurangi data pertama lagi dikurangi data kedua, tutup kurung dikali dengan menit dan detik dari huruf huruf matahari hakiki. 1. Oke. Fraksi iluminasinya. Ini kita buat sama seperti yang ini saja. Oke. Fraksi iluminasinya. Terus nurul hilal. Nah, nurul hilal. Kita hitung NH. NH nurul hilal sama dengan dalam kurung SQRT. Akar kita gunakan fungsi SQRT. PH posisi hilal. Sebentar, PH tadi apa? Oh iya betul, posisi hilal. Posisi hilal ini berarti pangkat 2 terus ditambah dengan hilal hakiki, tinggi hilal hakiki. Cek dulu. Ya betul, tinggi hilal hakiki ini. Tinggi hilal hakiki pangkat 2. Tinggi hilal hakiki mana tadi? Tinggi hilal mar'i, bukan tinggi hilal hakiki. Itu kurung. Terus dibagi dengan 15. Nah, seperti ini. Oke. Bagi dengan 15. Ini satuannya adalah jari. Tambah. Nah, seperti ini. Jari. Oke. Terus setelah nurul hilal kita hitung kemiringan hilal tan MRG. MRG. Miringnya hilal. Sama dengan degrees atan ini ABS. Posisi hilal ini dibagi dengan tinggi hilal mar'i. Oke, miringan hilalnya seperti ini. Terus JB ini jarak busur. JB sama dengan degrees
Arcus cos sama dengan cos radian tinggi hilal mar'i dikali dengan cos radian PH posisi hilal PH. Oke, sudah ketemu, sudah selesai. Alhamdulillah selesai. Ini hisab bulan komariah menggunakan data epemeris hisab ru'yah. Oke, kalau diperbesar seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita perbesar dulu. Maka kemudian kita bisa tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Kesimpulannya taruh di sini saja. Kesimpulan kesimpulan ijtima. Ijtimanya terjadi pada pukul ini. Ijtima. Oh ya, ini ijtima. WIB. Ini sudah WIB ya tadi karena memang ada tambah 7-nya ini. Ini kita beri WIB. Ijtima pukul 1. Terus hurufnya ini huruf matahari sama dengan ini, huruf matahari hakiki. Jam 10 atau jam 18 ini kita hitung saja di sini untuk kesimpulan. Di sini huruf lagi ya. Plus 7. Oke. Plus 7. Terbenamnya matahari pukul 17.55. Berarti mulainya ru'yah pukul 17.55, hampir jam 6. Terus tinggi hilal hakiki. Tinggi hilal hakiki. Yang kita perbesar saja jadi 15. Tinggi hilal hakikinya tinggi hilal hakiki tadi di sini. Oke, 8 derajat. Terus kemudian hilal mar'i. Oke, tinggi hilal mar'i. Ini pakai besar semua ya. Tinggi hilal mar'inya tinggi hilal mar'inya mana tadi? Oke, ini. Terus azimut matahari ini di sini. Oke. Azimut hilalnya kemudian posisi hilal. Kesimpulannya untuk ru'yah, untuk pelaksanaan ru'yah ini azimut hilal, posisi hilal. Oke. Terus mukus hilal. Mukus hilalnya sama dengan ini. Berapa menit ini? 41 menit. Terus kemudian terbenamnya hilal. Huruf hilal. Sama dengan huruf hilal mana tadi? Huruf hilal. Oke, ini.
Ini kita tambahkan saja. Tambah 7. Oke, jam 18. Setengah 7 malam. Oke, ini sudah selesai kesimpulannya untuk hisab awal Jumadil akhir 1443 Hijriah di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Ijtima telah terjadi pada pukul 1 dini hari. Pukul 1 lebih 35 menit 2,57 detik. Nah, ini enggak ada ijtima. Oke, ini kurang spasi. Oke. Terus terbenamnya matahari pukul 17 lebih 55 menit, tinggi hilal hakiki 8 derajat 55 menit, tinggi hilal mar'inya 8 derajat 14 menit. Azimut matahari 246, azimut hilalnya 245. Dengan demikian posisi hilalnya 1 derajat di sebelah kirinya matahari. Fokus hilalnya karena hilalnya tinggi 8 derajat maka bertahan sampai 41 menit. Terus huruf hilalnya pukul 18 lebih 36. Nah, kita bisa marge ya, biar di tengah. Nah, ketika sudah seperti ini maka program ini sudah bisa digunakan. Ini kita beri kolom biar rapi. Oke. Kita beli kolom biar rapi, kemudian yang perlu diganti. Oke, berarti data-data yang perlu diganti untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya hanya data-data ini saja. Kasih tanda seperti ini. Oke. Jadi ini data-data yang perlu diganti sebagai inputnya jika ingin menghitung untuk selanjutnya awal bulan sebelumnya. Untuk data-data yang ada di sini tidak perlu diganti karena nanti sudah otomatis ada rumusnya sendiri. Perhatikan dulu. Oke, seperti ini. Oke, ini program hisab awal bulan Komariah menggunakan data efemeris hisab rukyat sudah bisa digunakan. Jika ingin hitung untuk waktu-waktu setelahnya, tinggal mengganti data-data yang ini saja, data-data yang ada miringnya dan tebalnya, dengan melihat pada data efemeris hisab rukyat sesuai dengan waktu yang diinginkan. Terima kasih untuk video ini. Sekian. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.